Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Mohon izin, eh, pada workshop kali ini, mohon izin perkenalkan saya Dr. A. Wijaya. Saya seorang data scientist ya, AI engineer. Saat ini, insya Allah untuk workshop dengan tema menembus tantangan digitalisasi dengan hyper automate akan saya buka dengan sebuah narasi gitu. Jadi ceritanya adalah suatu hari ada seorang rekan saya, ya sama-sama dokter gitu ya, di instansi layanan kesehatan, itu berkeluh kesah gitu. Berkeluh kesah, gimana ya caranya biar kita ini nggak terlalu terbebani secara administratif terkait dengan mungkin pencatatan rekam medis pasien misalnya gitu ya, atau tentang banyaknya data-data yang harus diinput di laporan gitu, sehingga kita bisa lebih fokus nih gitu dalam proses pelayanan ke pasiennya, ke masyarakat, tanpa harus terbebani dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya rutinitas administratif. Nah, dari situ saya kemudian berpikir bahwa saat ini tantangan globalisasi yang ada terkait digitalisasi bisa diselesaikan. Salah satunya adalah alternatifnya dengan model hyper automate. Nah, nanti kita akan bahas diskusi cerita dan lain sebagainya ya. Oke, memperkenalkan diri dulu, mungkin saya ini adalah seorang dokter gitu ya, dengan latar belakang backgroundnya S1 di kedokteran UNS dan S2-nya di Teknik Biomedis UGM. Pelatihan-pelatihan yang sering kita jalankan antaranya di Puskesda dan dari Digital and Community. Nah, agenda workshop kali ini adalah kita mencoba membahas beberapa hal, Bapak Ibu sekalian. Kalau hyper automate, maka minimal ada 4 prinsip dasar yang perlu dipegang supaya proses yang kita sebut dengan teknologi hyper automate ini nanti bisa bekerja dengan baik. Pertama adalah bagaimana tentang prinsip-prinsip dasar otomasi itu sendiri. Bagaimana konsep dasar saat kita ingin merencanakan atau mengimplementasikan proses otomasi di lingkungan kerja kita. Nah, itu harus dipikirkan dulu konsepnya di depan. Setelah itu, hal kedua adalah bagaimana terkait keamanan cybernya. Kita harus tahu aspek-aspek apa sih yang bisa kita intervensi, yang bisa kita antisipasi dalam konteks pengawasan dan pengendalian proses otomasi itu sendiri. Karena ketika sudah terjadi proses otomasi, maka tidak menutup kemungkinan bahwa aspek keamanan cyber ini menjadi rentan, gitu, menjadi mudah untuk diintervensi dari pihak luar, istilahnya seperti itu ya. Nah, yang ketiga terkait bagaimana proses robotic process automation itu sendiri. Apa saja sih tools RPA yang bisa kita pakai? Kapan kita harus pakai dari sekian banyak model RPA yang tersedia gitu ya? Dan bagaimana kita mengoptimalkan si tools RPA ini untuk mempermudah alur kerja kita, terutama alur kerja yang tentunya rutinitas dan bersifat repetitif. Nah, yang keempat, yang tidak kalah pentingnya bahwa dengan perkembangan teknologi terkait era AI gitu ya, kecerdasan buatan, maka robotic process automation yang tadinya bersifat rule based gitu ya, yang bersifat eh, aturan gitu, mengikuti aturan yang sudah baku, maka dengan adanya sekarang teknologi AI agent dan tools-tools yang disediakan oleh banyak pihak ketiga, itu membuat kita menjadi lebih mungkin untuk mengotomasi alur kerja kita dengan lebih fleksibel dengan komponen AI agent dan tools-tools tadi. Sehingga yang tadinya konsepnya adalah rule based gitu ya, berbasis aturan, berbasis mekanisme kerja yang sudah ditetapkan gitu ya.
ini terkadang ada hal-hal tertentu dalam proses otomatisasi yang perlu dilakukan pengambilan keputusan segera untuk kendala-kendala yang timbul. Nah, ini di sini peran AI agent dan tools pihak ketiga eh, dalam konteks AI agent workflow. Nah, jadi dari keempat hal ini nanti insya Allah kita akan coba bahas lebih lanjut gitu ya terkait bagaimana sih nanti implementasinya gitu ya. Nah, kalau boleh tahu nih dari Bapak Ibu sekalian, barangkali di tempat kerjanya sudah menerapkan model-model hyper automate semacam ini gitu. Barangkali bisa sharing sedikit dari Bu apa Ayu barangkali atau Pak Andri barangkali. Adakah prinsip otomatisasi ini sudah pernah diterapkan di tempat kerjanya gitu barangkali? Apa sih perlunya otomatisasi gitu? Kalau menurut apa Bapak Ibu sekalian kira-kira apa ya? Kenapa kita kok zaman sekarang butuh otomatisasi gitu? Mungkin Bu Ade barangkali di tempat kerjanya, di instansinya, kenapa sih butuh butuh proses ini gitu? Kenapa nggak manual aja gitu? Mungkin karena kalau otomatisasi itu lebih kinerja lebih cepat kali ya Pak. Jadi kayak bahasanya dulu mungkin kalau misalnya ada tugas-tugas yang misalnya kita dikasih kayak multitask gitu, terus tiba-tiba kita perlu eh, kayak manage nih mana yang bisa didelegasiin, mana yang bisa kita kerjain sendiri. Masalah kalau misalnya bisa didelegasiin terus diotomasi itu bisa mempercepat kinerja sih sebenarnya Pak. Nah, baik tepat sekali Ibu. Jadi konteksnya semua adalah terkait bagaimana produktivitas meningkat. Produktivitas dihitung dari seberapa besar output yang kita keluarkan, yang kita hasilkan, dibandingkan dengan input yang kita keluarkan. Jadi semakin efisien input yang kita kerjakan dan makin besar output yang kita hasilkan, nah disitulah produktivitas meningkat. Gitu ya, lebih efektif, lebih efisien, lebih ramah lingkungan, lebih apalagi berkualitas gitu kan. Nah, itu adalah sisi-sisi aspek positif kenapa pentingnya perlu otomatisasi ya. Nah, sekarang kita masuk ke yang bagian pertama dulu nih, prinsip dasar otomatisasi. Jadi perlu dipikirkan di awal bagaimana konsep perencanaan dan implementasinya. Nah, mungkin Bapak Ibu paham ya, Internet of Things itu berkembang nih akhir-akhir ini. Konsep di mana berbagai perangkat fisik itu dihubungkan dengan internet. Ada yang sifatnya berbasis sensor gitu ya. Ada yang data-datanya itu ditarik dari gadget, ada yang dari mesin-mesin industri dan sebagainya lah. Nah, hal-hal itu memungkinkan untuk perangkat-perangkat tersebut bisa bertukar informasi dan menganalisis data secara real time. Nah, konsep IoT ini adalah salah satu konsep yang ada di dalam hyperautomate. Jadi hyperautomate itu ada konsep IoT di dalamnya, ada konsep ya tentu artificial intelligence sebagai core apa yang mendasari dari teknologi ini dan prinsip dari connectivity dari keterhubungan jaringan internet dalam hal menganalisis sekaligus mempertukar informasi secara real time. Nah, gitu. Konsepnya gitu. Nah, dari AI-nya sendiri, ini tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak Ade ya. Ada sisi efisiensi waktu yang mengotomatiskan pekerjaan yang sifatnya repetitif, inputnya selalu dengan mungkin baris dan kolom yang sama, kemudian banyak hal-hal lain yang sifatnya untuk memvalidasi gitu ya. Ini bisa lebih efisien. Atau untuk naikin kualitas. Kualitas itu tentu ada dua hal nih. Kita mengidentifikasi dengan cepat adanya kesalahan dan diperbaiki secara sistematis itu sudah cukup untuk meningkatkan kualitas. Jadi cara meningkatkan kualitas itu kadang kita suka berpikir yang tinggi ya. Apa nih inovasinya ditambahin lagi, fitur-fiturnya apalagi nih di apa di upgrade gitu kan?
Nah, sebetulnya peningkatan kualitas itu bisa dimulai dengan cara mengidentifikasi dalam proses kerja kita, apa saja sih kesalahan-kesalahan yang sering terjadi, apa saja sih kekurangan yang bisa diperbaiki secara sistematis. Nah, itu secara otomatis akan berdampak terhadap peningkatan kualitas, gitu ya. Nah, lalu selanjutnya tentu dengan AI kita bisa menghasilkan ide-ide kreatif yang baru gitu ya. Mungkin Bapak Ibu sudah sering pakai generatif AI, ChatGPT, Gemini dan sebagainya. Banyak hal yang mungkin belum sempat kita pelajari, kita tidak tahu informasinya. Dengan kita bertanya kepada generatif AI itu, generatif AI ini akan menghasilkan respon-respon bisa berupa ide-ide yang kreatif untuk kita optimalisasi dari sisi produktivitas. Atau bisa juga dari sisi sumber dayanya. Sumber daya yang kita miliki tentu kadang terbatas ya, resource-nya. Mungkin orang, mungkin material, mungkin cost dari biaya dan sebagainya gitu kan, biaya operasional. Nah, dengan cara kita mengurangi biaya dengan otomatisasi, maka sumber daya akan lebih optimal. Tentu analisis fundamental itu tidak boleh dilepaskan, di mana ketika kita tadi membuat konsep ya tentang apa namanya otomatisasi, maka analisis fundamental ini juga penting. Kenapa penting? Karena identifikasi masalah utama itu menjadi sesuatu yang yang harus menjadi apa ya? Menjadi skala prioritas gitu. Kalau tadi kan, mohon maaf nih, kita sudah bicara bahwa untuk mengotomatisasi, pertama kita harus tahu nih, apa sih yang kita miliki dari sisi IoT? Apa perangkat fisik yang kita miliki di perusahaan yang memungkinkan untuk prinsip IoT ini berjalan? Pertama itu. Yang kedua, gimana kita bisa meningkatkan potensi artificial intelligence sebagai alat produktivitas? Jadi sudah ada identifikasi terhadap IoT-nya. Nah, kita tinggal bagaimana menggali potensi AI ini untuk meningkatkan produktivitasnya. Nah, tidak kalah penting adalah dari analisis fundamental masalah utama yang mau kita selesaikan terkait dengan otomatisasi. Contoh di sini, ini contoh masalah utamanya adalah pengelolaan data digital yang tidak efisien dan rentan kesalahan gitu. Anggaplah seperti itu. Maka dari sisi money, material, method, dan environment, kita harus identifikasi satu persatu akar masalahnya apa. Karena tidak semua hal bisa diotomatisasi dan menghasilkan outcome yang lebih baik. Terkadang proses engineering yang biasa seperti itu ya, dan merubah proses dengan tanpa harus menambah beban digitalisasi, itu menjadi pilihan yang lebih mudah gitu. Contoh misalnya, oh di sini di bagian manusia adanya human error, adanya resistensi orangnya terhadap perubahan, nggak mau belajar teknologi, beban kerjanya berlebihan. Nah, itu bisa juga dari sisi manusia. Dari sisi money atau biaya, bisa juga tenaga kerjanya cukup tinggi gitu ya. Biaya upahnya, biaya operasionalnya, return of investment-nya rendah, pengeluaran dan perbaikan datanya cukup mahal gitu kan. Atau dari sisi material nih, misalnya dari sisi data dan informasinya. Sering kita memperoleh format data yang tidak konsisten, tidak terstruktur, susah dikumpulkan, banyak duplikasi data, datanya buruk. Nah, itu contoh-contoh hal yang harus diidentifikasi dulu. Atau dari sisi metode, misalnya, oh kita punya nih alur kerja, SOP-nya ada, tapi manualnya itu lambat, standarisasinya belum ada, verifikasinya nggak efisien, gitu kan? Atau kita sulit untuk di scale up, untuk misalnya ketika suatu saat gitu ya, ada permintaan customer begitu, untuk pengelolaan data yang jauh lebih besar. Nah, sistem kita ini belum memungkinkan untuk di scale up. Jadi aspek skalabilitasnya belum siap. Nah, itu juga bisa nih menjadi hal-hal yang fundamental. Atau dari sisi environment ya bisa kita lihat misalnya ada regulasi ketat, bisnis yang
persaingannya cukup tinggi, volume datanya yang eksponensial, apalagi ancaman cyber gitu kan. Nah, ini menjadi hal-hal fundamental yang perlu dipikirkan juga sebelum proses otomatisasi itu berjalan. Jadi, sudah kita cek apa aja sih konsep IoT yang bisa kita terapkan. Kita juga sudah cek apa saja sih potensi-potensi AI yang bisa kita optimalisasi, kita bisa masukkan di dalam proses otomatisasi itu. Nah, tidak kalah pentingnya adalah analisis fundamentalnya sendiri dari berbagai aspek ini. Karena seringkali ada quotes yang mengatakan begini ya, tidak apa ya, tidak selalu digitalisasi itu problem solvingnya juga terkait digital. Bisa jadi problem solvingnya non digital. Ya, mungkin di proses engineeringnya, di pengaturan untuk bisnis prosesnya gitu ya. Mungkin di hal-hal terkait aspek-aspek perusahaan yang lain ini bisa gitu. Jadi tidak semua hal bisa dan perlu diotomatisasi, tergantung bagaimana analisis fundamental ini bekerja. Nah, contohnya adalah misalnya dengan bisnis proses engineering, alur kerja dari proses bisnis kita gimana sih? SOP-nya mulai dari dapat tawaran job gitu ya, dapat tawaran pekerjaan, sampai dia prosesnya itu diselesaikan, sampai kita istilahnya memberikan apa ya, eh, tanggapan terhadap feedback dari customer kita. Nah, itu kan prosesnya panjang tuh dari depan sampai belakang. Mana nih dari semua proses itu yang bisa kita manipulasi dengan suatu metode yang namanya business process engineering agar bisa lebih bagus gitu. Jadi tidak selalu semua hal itu selesai dengan otomatisasi. Contoh, pertama nih dalam business process engineering, apa saja sih langkah-langkah yang harus kita lakukan? Ya, pertama ada pemetaan alur kerja dan dokumentasi yang lengkap. Jadi kalau teman-teman di instansi itu punya diagram alur as is-nya, sekarang ini bisnis proses model annotation-nya seperti apa? Jadi siapa ngerjakan apa, alurnya kemana, kemudian bila ada problem permasalahan, problem solving-nya, pembagiannya seperti apa. Nah, itu dokumentasinya harus jelas. SOP-nya, siapa yang bertanggung jawab terhadap proses apa juga harus jelas. Dengan pemetaan alur kerja ini, BPE ini akan mudah untuk dilakukan. Nah, langkah kedua tentu analisis proses dan identifikasi peluang otomasi. Kalau memang dalam bisnis proses itu kira-kira ada yang bisa mengurangi beban kerja manusia, beban kerja eh, yang repetitif terutama ya, memakan waktu banyak, atau dia rules-nya jelas ya, if then else-nya jelas gitu ya, maka ini adalah potensi-potensi yang bisa kita identifikasi untuk diotomatisasikan. Gitu. Jadi setelah kita tahu pemetaannya, kita analisis nih peluang untuk otomasi ada di sebelah mana. Nah, yang ketiga terkait evaluasi faktor manusianya. Ya, setelah prosesnya tadi kita sudah tahu peluangnya, yang mana yang harus diotomatisasi, kita nilai nih, ada pekerjaan-pekerjaan yang akan pasti menimbulkan potensi human error atau ada resiko-resiko tinggi lah gitu ya yang menimbulkan titik hambatan kerja yang paling signifikan. Nah, itu juga menjadi hal yang penting dalam proses otomatisasi karena barangkali ketika proses itu diubah menjadi otomat, maka potensi-potensi tadi ini akan berkurang. Apa ini? Bentar. Lalu evaluasi kelayakan otomasi, ya. Evaluasi kelayakan otomasi adalah eh, analisis biaya manfaat dari ketersediaan teknologi, dampak pada karyawan dan
skalabilitasnya. Kita jadi harus menganalisis biaya manfaatnya. Jadi kalau kita terapkan otomatisasi ini, kira-kira antara cost sama benefitnya tinggi mana? Nah, yang terakhir adalah baru kita merancang alur kerja yang baru. Sistem otomatisasi ini harus terintegrasi, ya. Terintegrasi dengan sistem yang sudah ada, tidak merombak total, tetapi memperbaiki proses. Baru kita definisikan lagi peran manusia di dalamnya seperti apa dari alur yang sudah diperbarui tadi. Kurang lebih seperti itu. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu barangkali. Cukup jelas ya, mungkin teman-teman. Kalau ada yang mau didiskusikan, silakan. Jadi di tengah-tengah dipotong aja kalau memang kira-kira ada yang perlu untuk ditanyakan. Cukup jelas ya? Oke. Nah, sekarang ke cyber security. Sebentar. Jadi, dalam pengendalian proses otomatisasi, ini perlu ada peranan cyber security atau keamanan cyber. Pilar utamanya tentu tiga ini ya. Ada terkait confidentiality, ada terkait integrity, ada terkait availability. Artinya apa? Konsep keamanan cyber yang harus betul-betul dipegang adalah satu kerahasiaan informasi. Sehingga kerahasiaan ini harus hanya dapat diakses oleh pihak-pihak yang sah saja. Sehingga datanya itu terlindungi. Gitu kan? Lalu yang kedua adalah integritasnya. Yaitu aspek yang memastikan data itu tidak ada perubahan saat diakses. Saat dikirim datanya, itu tidak mengalami perubahan, sehingga konsisten. Perubahan ini hanya boleh dilakukan oleh memang pihak-pihak yang berwenang. Yang ketiga adalah availability. Artinya, kapanpun data sistem itu dibutuhkan, dia harus tersedia dengan baik. Nah, ini pilar utama dalam hal kita mengonsep keamanan cyber security pada otomatisasi. Kerahasiaannya, konsistensi datanya, dan ketersediaan sistem untuk dapat mengakses data tersebut. Nah, ini kalau Bapak Ibu sering lihat ya, serangan cyber ini banyak jenisnya. Eh, Kira-kira Bapak Ibu pernah kena yang mana ini? Mungkin Mbak Ade atau Pak Andri gitu ya, teman-teman yang lain. Pernah nggak dapat jenis serangan cyber yang semacam ini? Ada phishing, ada malware, ada data breach, ransomware, atau mungkin DDoS gitu ya. Nah, ini kira-kira yang paling bahaya yang mana ini kalau kalau menurut Bapak Ibu sekalian? Dan yang biasanya paling banyak apa namanya? Paling banyak korbannya gitu. Itu serangannya jenisnya apa ini biasanya, Bapak Ibu? Mungkin ada pendapat, Bu Ade? Tahu saya biasanya phishing sih Pak. Phishing ya, oh iya, Iya. cocok ini. Karena pasti lebih banyak penggunanya ya. Iya. Social engineering bagus. Ini memang eh, dilaporkan memang datanya paling banyak kerugian material dan psikososialnya itu dari serangan yang sifatnya phishing atau social engineering. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa pada proses otomatisasi eh, phishing ini juga bisa dijadikan ya misalnya bagaimana supaya si korban ini yang dia punya role bertanggung jawab terhadap data-data di sistem otomatisasi itu dia secara tidak apa ya, secara tidak sadar atau tidak sengaja dia terpancing untuk memberikan data-data barangkali mungkin username dan password gitu ya untuk bisa mengakses sistem tersebut. Atau dalam sistem otomatisasi itu yang paling sering memang adalah data breach ya kalau dari sisi apa namanya peretasan
Data terakhir itu menyebutkan bahwa kadang data karena kita terlalu sering menyimpan username dan password di browser gitu kan, jadi tersimpan dengan otomatis karena kita males nginput-nginput lagi gitu. Itu sering menjadikan kasus data breach ini cukup tinggi dalam hal otomatisasi. Dan data-data yang sensitif ini sering diperjualbelikan di darknet. Atau yang tadi terkait availability. DDoS ini akan membanjiri server jaringan kita dengan request berlebihan. Sehingga kalau ada orang lain yang mau ngakses, yang benar-benar mau ngakses gitu kan, dia terganggu layanannya. Ada juga yang sifatnya ransomware. Jadi setelah bisa masuk ke dalamnya, dia akan mengunci dari data-data pentingnya, dienkripsi, lalu minta tebusan. Gitu kan, namanya ransomware gitu kan. Dia akan mencoba untuk mencari keuntungan pribadi. Atau malware. Serangan ini memang digunakan untuk merusak atau mencuri dan mengakses data tanpa izin. Malware ini tentu kalau sekarang ya kita tahu banyak software-software untuk antisipasi malware gitu ya. Cuma jangan dijadikan patokan bahwa malware ini sifatnya juga berkembang terus gitu ya, eksponensial. Sebagaimana eh, antivirus dan anti malware itu berkembang, ya seeksponensial itulah jenis-jenis malware ini diciptakan. Gitu. Oke, dan pentingnya kalau kita punya suatu proses otomasi di dalam jaringan kita, di dalam alur kerja kita, maka penting untuk kita bisa melakukan ethical hacking. Sebelum ada peretasan yang betul-betul membahayakan, sebaiknya kita yang menguji sendiri. Kita yang menemukan, mengidentifikasi, dan menguji kerentanan keamanan dalam sistemnya. Nah, secara konsep dasar, ada 5 fase untuk ethical hacking. Dimulai dari tahap reconnaissance, ya, atau pengenalan, ya, pengenalan terhadap eh, sistem yang berjalan. Apa saja sih kira-kira yang harus diketahui di awal informasinya. Lalu masuk ke tahap scanning, ya. Ini betul-betul sudah mulai mengeksplorasi titik-titik celah kerentanannya di mana yang bisa berpotensi bahaya. Lalu kita mencoba sendiri untuk mendapatkan akses secara tidak sah, ya, gaining access. Lalu setelah akses itu diperoleh, kita bisa memaintain jalur untuk mengakses tersebut secara aman tanpa diketahui. Lalu kita juga melakukan clearing track, jadi supaya tidak bisa dilacak proses hacking ini. Nah, seandainya kita menemukan proses dalam ethical hacking ini ada kelemahan-kelemahan dalam sistem, ya maka itu dijadikan bahan untuk laporan, laporan dari penetration testing. Nah, seseorang yang melakukan hal ini biasanya adalah seorang white hat hacker, gitu ya. Nah, ini kira-kira penjelasan lebih lanjutnya beginilah. Tetapi yang paling penting sebetulnya adalah teknik yang digunakan untuk ethical hacking itu bermacam-macam. Ada software-software tertentu, ya biasanya ini di Linux gitu ya. Di Linux itu banyak sekali tools untuk kita bisa melakukan latihan ethical hacking ini, mulai dari tahap reconnaissance sampai covering track. Ya. Jadi yang selanjutnya adalah bagaimana RPA tools dan AI agent workflow. RPA tools ini adalah robotic process automation tools yang sudah sering digunakan oleh banyak perusahaan instansi dalam melakukan proses otomasi. Jadi mereka memanfaatkan tools-tools baik itu sifatnya gratis maupun berbayar dalam rangka mempermudah proses otomatisasinya. Dalam RPA teknologinya itu banyak ya Bapak Ibu. Jadi eh, ini semacam teknologi software yang menggunakan robot gitu ya untuk meniru tindakan manusia
dalam berinteraksi dengan sistem dan aplikasi digital. Jadi di RPA ini memang khususnya adalah semua proses otomatisasi yang bisa ditangkap di layar desktop komputer Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Ya pasti untuk otomatisasi tugas yang berulang. Biasanya berbasis aturan dan volume pekerjaannya cukup tinggi atau cukup kompleks. Nah, di sini ada beberapa tools ya yang mungkin Bapak Ibu sekalian sebenarnya sudah kenal pastinya. Ada UiPath Studio, ada Automation Anywhere, ada Blue Prism, Xavier, ada Power Automate yang punya Microsoft ya. Ini semua cara kerjanya kurang lebih sama. Hanya memang perlu pembelajaran gitu ya mendalam terkait bagaimana mengoptimalkan fitur-fitur di dalamnya. Nah, tentunya kenapa alasan RPA ini menjadi favorit adalah karena sifatnya non-invasif gitu kan. Yang kedua, cepat dan akurat serta rule based. Jadi ini pekerjaan yang cocok digunakan RPA ini adalah pekerjaan-pekerjaan yang memang pasti flow-nya sudah jelas ya sehingga tidak perlu melakukan apa ya tidak memerlukan fleksibilitas yang cukup tinggi karena flow itu sendiri sebetulnya sudah definitif, sudah jelas. Dari A sampai Z-nya itu sudah tertata satu persatu, if then else-nya juga sudah rules-nya ada SOP-nya gitu. Sehingga RPA ini jauh lebih mudah ketika dikerjakan. Nah, mungkin sambil Bapak Ibu eh, kita nanti kan coba berlatih ya atau apa namanya mencoba hands-on bagaimana mengoptimalkan. Nah, ini Bapak Ibu ada link ya. Link ini adalah link untuk mendownload UiPath Studio yang versi community ya. Jadi kalau link ini boleh saya kopas saja gitu ya. Saya share di, nah, anggaplah di sini saya taruh. Nah, ini adalah link untuk download dari UiPath Community. Nanti tinggal Bapak Ibu download ya. UiPath Community-nya boleh login atau boleh langsung download aja gitu bisa ya. Jadi misalnya langsung diklik di sini download UiPath Studio, klik nanti dia akan prosesnya terdownload gitu ya. Nah, ini karena saya sudah mendownload maka saya cancel saja di sini. Tapi Bapak Ibu bisa melakukan hal yang sama ya dari community.uipath.com nanti tinggal klik download UiPath Studio di sini nanti akan bisa kita install sebagaimana instalasi software pada umumnya. Oke, yang kedua adalah kita melihat adanya perkembangan teknologi di mana sekarang ada yang namanya AI Agent Workflow. AI Agent Workflow ini serangkaian proses otomatisasi, tapi dia membutuhkan tambahan kemampuan dari agent AI ini untuk hal-hal tertentu gitu ya. Tujuannya untuk apa? Satu, memahami tujuan atau goal oriented. Jadi suatu pekerjaan tertentu ya tentu eh, inginnya adalah jauh lebih spesifik gitu kan ya. Misalkan dia pekerjaannya adalah khusus untuk melakukan otomatisasi dalam hal menyortir email begitu ya. Sortir email, mana email yang penting, mana yang tidak begitu kan. Nah, goal orientednya ya dia akan memahami tugasnya sebatas itu. Selama tugas itu sesuai dengan konteksnya, goal orientednya, maka dia bisa bekerja dengan baik. Yang kedua adalah adanya penyesuaian strategi. Nah, ketika suatu pekerjaan itu cukup kompleks, banyak tantangannya, banyak kendalanya, maka model RPA yang tadi disebutkan di awal kurang cocok. Nah, dibutuhkan sebuah AI agent yang bisa beradaptasi dan belajar untuk menyelesaikan tugas yang kompleks tadi.
tentu dalam hal ini adalah untuk pengambilan keputusan secara mandiri. Dengan berbekal data dan pemahaman konteks, maka si AI agent ini punya keputusan rasional untuk memilih tindakan yang paling optimal, gitu. Jadi bedanya adalah di situ ya. Jadi ada tools seperti N8N, Langflow, VoiceFlow, Flowways, macam-macam ya. Ini bisa digunakan sebagai tools untuk bekerja. Tetapi yang perlu diingat bahwa tools ini biasanya lebih banyak dikerjakan oleh tim-tim kecil dengan pekerjaan yang spesifik. Kalau untuk di sebuah perusahaan yang besar, yang algoritmanya sudah kompleks, tentu RPA yang tadi disebutkan di awal ya, software-softwarenya itu lebih banyak digunakan di perusahaan-perusahaan gitu, dibandingkan dengan tools AI agent workflow yang saat ini memang lebih cocok untuk sebuah tim kecil yang punya tugas spesifik begitu kan, dan dia membutuhkan AI agent ini dalam proses adaptasi, flexibility, dan pengambilan keputusan mandiri. Oke, nah, ini saya taruh di kolom chat saja ya Bapak Ibu ya, biar mudah. Nah, nanti silakan sambil prosesnya berjalan begitu ya. Kalau Bapak Ibu mau download dulu boleh gitu. Nah, di sini adalah self-hosting N8N. Jadi nanti setelah Bapak Ibu masuk ke sini, alamat yang sudah saya share tadi, maka dia bisa diinstalasi dengan dua cara. Bisa dengan Docker, bisa dengan NPM. Saya sih lebih memilih dengan NPM ya, karena lebih mudah gitu ya. Nah, kalau dengan NPM, maka Bapak Ibu nanti mendownloadnya bukan seperti yang UiPath dengan cara download dan install seperti biasa, tetapi menggunakan terminal atau command prompt. Ya, command prompt. Nah, contohnya misalnya, kita buka command prompt dulu misalkan ya. Nah, di command prompt ini nanti Bapak Ibu bisa kopas ini. Ya, from terminal run npx n8n. Nah, tentu karena kita pakai npm, Bapak Ibu, maka nanti Bapak Ibu jangan lupa download juga terkait Node.js, ya, Node.js. Karena dia berasal dari apa namanya, nah ini JavaScript ya, basicnya itu JavaScript sehingga kita perlu Node.js. Jadi Bapak Ibu sebelum nanti menggunakan N8N secara lokal, sebaiknya klik dulu get Node.js ini, ya. Saya copy juga deh di Nah, silakan di bagian meeting chat sudah saya share di situ ya. Silakan di-download dulu nanti untuk Node.js-nya ini. Jadi Node.js yang versi terbaru, versi 2220, ini bisa diklik di sini di Windows installernya ya. Jadi di-download seperti biasa, seperti kita mendownload aplikasi pada umumnya, lalu di double klik install gitu ya. Ini penting supaya nanti Bapak Ibu bisa menjalankan N8N ini dengan NPM di localhost gitu ya. Nah, jadi nanti Bapak Ibu anggaplah tadi sudah terinstall itu, ya, sudah terinstall yang Node.js-nya gitu ya. Maka Bapak Ibu tinggal copy bagian ini, install globally with npm, npm install n8n min-g gitu. Di copy, lalu Bapak Ibu buka dari command prompt tadi ya, yang sudah dibuka ini command prompt, klik kanan saja atau Ctrl V juga boleh. Nah, tinggal di gini.
ya. Jadi dia nanti akan menginstal gitu ya. Karena kebetulan saya sudah menginstal, nah saya nggak perlu menginstal ulang. Atau kalau Bapak Ibu sudah punya jenis versi tertentu yang ingin diambil dari N8N ini, ya bisa langsung diketikkan sesuai jenis versinya gitu. Nah, nanti baru kita setelah selesai semua proses instalasi, kita bisa jalankan dengan perintah N8N start. Atau kalau ada versi yang terbaru, bisa juga kita install versi terbarunya dengan kode yang ini. Gitu ya. Monggo sambil dipraktekkan saja dan sambil saya lanjutkan ya. Jadi beralih ke topik selanjutnya. Nah, jadi dia ini adalah flexible AI workflow automation untuk tim teknis terutama ya. Jadi bisa yang IT Ops, DevOps ya, sales, kemudian bagian-bagian dari security Ops gitu ya. Ini cocoknya adalah untuk technical team yang sifatnya kecil, tapi pekerjaannya juga spesifik gitu. Jadi automation flow ini bisa digunakan, salah satunya adalah N8N gitu ya. Kalau tadi yang sifatnya untuk enterprise, perusahaan besar di mana semua SOP dan alur flow-nya sudah jelas berbasis rules, maka yang lebih cocok digunakan adalah seperti UiPath Studio ya atau RPA tools lainnya gitu. Nah, jadi ini penting untuk Bapak Ibu menentukan kapan kita milih RPA tools, kapan kita pakai AI agent workflow ya. Jadi kalau kita bisa ringkas adalah seberapa besar skala pekerjaan yang ingin kita selesaikan dengan otomasi. Kalau pekerjaannya semakin kecil dan semakin spesifik, di mana dia butuh fleksibilitas dalam pengambilan keputusan di dalam flow-nya, pakailah AI agent workflow. Tapi ketika dia sangat besar, tugasnya cukup banyak, tetapi alur kerjanya sudah jelas, ya, sudah fix berbasis rules, maka pilihan terbaiknya adalah dengan RPA tools. Gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi gampangannya seperti itu. Nah, nanti kita akan coba praktekkan dua-duanya lah gitu secara dasar saja dulu sehingga nanti kita bisa memahami konteks ini akan dikerjakan dengan tools yang mana gitu ya. Nah, ini studi kasus. Misalnya ya karena saya orang bidang kesehatan gitu ya, saya mencoba untuk memberikan konsep smart hospital gitu ya, otomatisasi tapi dalam smart hospital gitu ya. Jadi kita bisa lihat kalau dalam diagram ini, misalnya bukan diagram ya, ini kayak skema alur ya, skema alur. Misalnya dalam suatu smart hospital gitu ya, ada informasi yang sifatnya bisa automatically diakses. Kemudian sistem ini tentu mengintegrasikan semua flow yang ada di belakang, baik itu informasi bed, kemudian informasi operasi, informasi di ruang pelayanan, baik itu rawat inap maupun rawat jalan, kemudian ada banyak hal lah. Misalnya dia ingin melihat kondisi pasien di monitor gitu ya dengan IoT yang terhubung dengan patient monitor, nah, itu juga bisa. Atau dia punya medical equipment location tracking. Jadi misalkan di mana inventorinya itu didistribusikan, diinventarisir di setiap ruangan, itu ada apa saja ya, itu juga bisa. Atau dia bisa mengotomatiskan terkait untuk automatic check-in dan automatic reception gitu ya. Jadi semua proses-proses yang terdigitalisasi ini tentu akan mudah dilakukan jika prosesnya terintegrasi dengan baik. Nah, sebagai contoh, misalnya proses otomasi yang paling mudah itu adalah voice to electronic health record ya. Jadi ini sebuah project
di mana membuat kemudahan proses otomatisasi dalam pencatatan rekam medis elektronik. Jadi harapannya dokter itu hanya tinggal bercakap-cakap, melakukan proses anamnesis dan sebagainya itu secara terfokus dengan pasien. Nah, dari recordingnya itu kemudian ditranscribe oleh AI, dimasuk-masukkan ke dalam kolom-kolom yang sudah disediakan di rekam medis elektronik. Itu contoh paling sederhana gitu ya, yang bisa dikerjakan dari sisi apakah sistem otomatisasi ini nantinya akan bermanfaat bagi user, bagi customer. Kalau kita melihat di sini, oh iya, bermanfaat. Bermanfaatnya apa nih? Berarti mengurangi beban kerja untuk yang tadinya biasanya dokter dan pasien ini bercakap-cakap dulu, wawancara, baru kemudian dokternya mencatatkan secara manual, ya. Tentu dari proses itu kan ada suatu proses kesimpulan ya, simulasi dari hasil pemeriksaan dan pertanyaan kepada pasien, baru secara manual si dokternya akan menginput secara langsung dalam kolom-kolom ini. Tetapi dengan proses otomatisasi, maka si AI ini dari percakapan dokter pasien yang sudah direkam, dia akan mempermudah proses untuk memasuk-masukkan data sesuai kolom rekam medis elektronik. Nah, ini contoh penerapan yang real, bagaimana proses otomatisasi itu kemudian meningkatkan produktivitas layanan kesehatan, terutama dalam hal pelayanan pasien. Baik, terima kasih. Mungkin kalau presentasi cukup itu aja, nanti kita lebih banyak ke demo gitu ya. Barangkali sebelum masuk, apakah sudah berhasil diinstal Bapak Ibu terkait apa softwarenya tadi kita coba? Ada kesulitan Saya barangkali? masih loading, Pak. Oh, masih loading. Yang UiPath Ya, atau yang ini, yang N8N? yang mana tadi? Bentar. Oh ya, baik. Ya, nggak apa-apa sambil UiPath. sambil. Oh, UiPath. Oke, UiPath agak lama ya. Nggak apa-apa. Jadi nanti kalau sudah selesai gitu ya, kurang lebih ada dua UiPath ya. Ada UiPath Studio, ada UiPath Assistant gitu ya. Bedanya apa sih gitu masing-masing? Nah, nanti kita pelajari. Lalu kalau untuk N8N, nah sebentar saya juga mau loading dulu. Oke. Nah, ini saya kasih contoh aja ya. Tadi misalnya yang barusan terakhir saya sampaikan bagaimana proses telemedicine, apa namanya? Proses untuk otomatisasi dari pencatatan rekam medis itu bisa bermanfaat gitu ya. Nah, anggaplah saya misalkan di sini punya salah satu contoh prototipe pasien gitu kan. Nah, di sini ada anamnesis, ada keluhan penyakit, riwayat alergi obat, di pemeriksaan fisik juga sama, ada kolom-kolom yang harus diisi, penunjang juga sama, diagnosis sama, tapi tindakan juga sama ya. Ada kolom-kolom rekam medis elektronik yang sudah terstandarisasi gitu ya. Sekarang posisinya adalah saya mencoba mensimulasikan dulu di awal bagaimana percakapan dokter pasien ini kemudian diotomatisasi, ditranskrip oleh AI sehingga dia memudahkan si dokter untuk tidak lagi mencatat secara manual begitu kan. Oke, misalnya seperti ini misalnya. Nah, saya akan coba simulasi percakapan dokter pasien gitu ya, anggaplah begitu. Saya klik dulu. Baik, selamat pagi Bapak. Ada yang bisa dibantu? Selamat pagi dok. Ini saya sudah merasakan tenggorokan sakit, batuk pilek sejak 1 minggu dok. Ada demam juga dan badan saya terasa pegal linu. Baik Pak, Bapak selama ini apakah ada riwayat sakit seperti TB paru, asma, atau sejenisnya? Tidak ada dok, saya selama ini belum pernah sakit seperti itu.
Tapi memang saya ada riwayat alergi obat sih, Dok. Kalau boleh tahu, Bapak riwayat alergi obat apa ya? Saya alergi dengan obat-obatan jenis penisilin dan sulfa, Dok. Oh, baik, Pak. Kalau begitu, saya akan bantu untuk periksa Bapak. Anggaplah ini menjeda. Kemudian di bagian anamnesis ini, kita ingin rekaman ini dia tertranskrip ke dalam masing-masing gitu ya. Apakah dengan model otomatisasi ini akan lebih mempermudah begitu kan? Nah, ini sudah jadi keluhan utamanya ini, keluhan penyertanya ini, riwayat penyakit dahulu tidak ada, riwayat alergi obatnya adalah penisilin dan sulfa. Misalnya boleh tambahin lagi, misalnya dalam pemeriksaan fisik ditemukan apa seperti itu kan? Dilanjutkan lagi boleh melekamnya. Baik Pak, jadi pada pemeriksaan fisik ini saya temukan Bapak tingkat kesadarannya kompos mentis. Baik ya Pak. Kemudian tekanan darahnya 140/90, nadinya 80 kali, pernapasannya 22 kali, suhunya 38, saturasi oksigennya 95%. Dari pemeriksaan fisik saya temukan Bapak di bagian paru-paru ada suara ronki. Selain itu, semuanya dalam batas normal, Pak. Nah, dari ini kemudian saya ingin mencoba apakah dia bisa masuk ke dalam data-data yang ada di sini, gitu ya. Memang butuh waktu ya, sebagaimana kecepatan apa namanya pemrosesan data pasti makin kompleks ya, waktunya butuh waktu juga. Tetapi minimal ada perbandingan waktu yang lebih signifikan gitu di antara manual dengan menggunakan voice to EHR. Nah, di sini misalkan ketemu tekanan darah, nadi, pernapasan, suhu, saturasi oksigen ya. Nah, dalam lainnya dalam batas normal nih ya. Oke kan? Nah, auskultasinya terdapat suara ronki. Yang lainnya dalam batas normal gitu ya. Nah, dari pemeriksaan ini kemudian misalnya kita ingin tambahkan pemeriksaan penunjang bisa juga dengan suara seperti tadi ya. Apa saja yang mau kita tambahkan. Nah, atau pada saat diagnosis bisa juga pakai rekomendasi diagnosis banding. Misalnya dari AI itu dia memperoleh analisis apa nih terkait kemungkinan riwayat penyakitnya. Misalnya common cold, bronkitis, pneumonia, ya ini bisa nih. Misalnya dari sini gitu kan, kita bisa cek, oh saran ICD-10-nya adalah ini. Contoh seperti itu. Nah, ini adalah contoh-contoh proses otomatisasi yang akan meningkatkan produktivitas dari si pelayanan kesehatan. Oke ya, sudah cukup jelas ya contoh clear-nya ya bagaimana otomatisasi ini nanti bisa cukup membantu di proses pekerjaan. Oke, mungkin sudah bisa ya, Bu Ayu, untuk software-nya? Iya, bisa, Pak. Sudah bisa ya? Sudah terinstall semacam ini barangkali kalau di double klik? Maksudnya, Pak? Ini kan sudah terinstall dua ini ya, UiPath Studio dengan UiPath Assistant. Oh iya, Pak Asisten juga. Oh iya, iya, sudah. Sudah dua-duanya ya. Baik, bisa dibuka yang UiPath Studio saja dulu ya. Di sini sebetulnya Oh iya, pengenalan Pak. dasar ya, pengenalan dasar dulu artinya saya tidak mencontohkan yang kompleks-kompleks dulu, nanti bisa Bapak Ibu eksplor lebih lanjut. Intinya adalah di proses ini nanti ada Bapak Ibu saya sarankan belajar dari template gitu ya. Belajar dari template. Artinya apa? Ketika kita mempelajari suatu software baru, kalau tanpa guidance, maka paling enak kita pakai template. Sebagai contoh misalnya, enter Excel data into website. Berarti template ini nanti akan digunakan bagaimana ketika kita punya data Excel, kemudian kita punya data web application,
Nah, data-data yang di Excel ini nanti akan otomatis input gitu ya ke dalam kolom-kolom di aplikasi web tersebut. Nah, itu contoh seperti itu. Atau di sini misalnya Robotic Enterprise Framework ya. Jadi misalkan bikinnya cukup kompleks gitu kan, sehingga dia eh, proses ini bisa dievaluasi lebih lanjut. Nah, ini contoh yang mau saya ambil, ini yang biasa kita kerjakan misalnya adalah web scraping ya. Anggap aja web scraping paling paling banyak. Misalnya saya mau ngambil data dari e-commerce atau mungkin katalog gitu ya.
Baik, yang selanjutnya kita akan mencoba mendemokan bagaimana membuat fleksibel AI workflow automation, di mana ini biasanya digunakan oleh tim-tim yang sifatnya teknis dan jenis pekerjaannya spesifik ya, seperti mungkin untuk IT Ops, untuk Security Ops, DevOps, Sales, dan sebagainya gitu ya. Nah ini eh, biasanya terdiri dari komponen. Pertama adalah ada trigger. Trigger ini bisa berupa email masuk, chat masuk, atau form submission dan sebagainya. Lalu di sini ada komponen yang disebut tools AI agentnya. Kemudian ada bagian yang disebut dengan chat model. Chat model ini macam-macam ya, bisa teman-teman pakai apapun jenis chat modelnya, chat GPT, Gemini, Mistral, Anthropic dan sebagainya. Lalu ada bagian memori. Memori ini bisa kita gunakan Postgres, chat memory, window buffer dan sebagainya. Lalu di bagian tools ini adalah tambahan-tambahan alat untuk pihak ketiga yang bisa kita hubungkan dengan tools AI agent kita, sehingga AI agent kita ini punya kemampuan yang cukup signifikan dalam hal mengerti dari respon yang diinginkan oleh pengguna, melakukan proses pengingatan memori selama proses percakapan, dan memanggil fungsi-fungsi yang dibutuhkan ketika memang pekerjaan automation flow itu melibatkan dari tools-tools pihak ketiga. Nah, baru setelah ini formnya berjalan melalui suatu proses automation, dia akan memberikan outcome tertentu. Kurang lebihnya seperti itu ya cara kerja dari N8N ini. Selanjutnya kita akan mempraktekkan bagaimana membuat fleksibel AI workflow automation untuk technical team ya. Jadi ini adalah sebuah platform yang biasa digunakan oleh tim-tim yang kecil dengan tugas-tugas spesifik seperti IT Ops, Security Ops, DevOps, Sales, dan sebagainya. Ini dia berjalan bisa dilakukan dengan melakukan instalasi self hosting sendiri ya, dan minimal ada beberapa komponen yang tergabung dalam AI workflow ini, yaitu satu adalah trigger, di mana trigger ini bisa berupa user submit dari sebuah form submission, bisa berupa panggilan atau koneksi dari webhook ya, bisa berupa trigger dari chat ya, chat di chatbot. Nah, semua trigger itu semuanya akan diproses oleh si AI agent tools ini, tetapi dia membutuhkan beberapa komponen utama. Di antaranya adalah supaya bisa berkomunikasi tentu dia perlu chat model ya. Chat model ini bebas, kita bisa pilih misalnya Anthropic, Gemini, ChatGPT dan sebagainya dengan cara menghubungkan API-nya ke sistem kita. Yang kedua adalah memori. Memori ini penting untuk menjaga supaya dia bisa mengingat semua percakapan conversation selama proses itu berlangsung ya, bisa dengan Postgres, bisa juga dengan window buffer dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tools dari pihak ketiga yang memang dia berfungsi untuk membantu si AI agent ini melaksanakan tugas spesifik pada AI workflow-nya. Ya, kita bisa hubungkan, koneksikan melalui API dari pihak-pihak ketiga itu. Baru selanjutnya dia akan melakukan workflow-nya dengan benar, sehingga outcome-nya misalnya ini adalah membedakan true dan false gitu kan, outcome-nya akan menjadi sesuai. Nah, itu gambaran singkatnya bagaimana AI agent workflow ini bekerja ya. Nah, untuk proses instalasinya sendiri, teman-teman bisa mengunjungi di bagian docs ini ada self-host N8N. Ya. Self-host N8N ini bisa dengan npm, bisa dengan Docker ya. Tapi saya di sini lebih menyarankan dengan npm.
Tetapi teman-teman perlu mendownload dulu atau menginstal dari Node.js ya, karena npm ini berjalannya basisnya dengan JavaScript ya. Jadi teman-teman perlu untuk mendownload dulu Node.js versi terbaru mungkin ya. Kalau teman-teman pakai Windows ya tinggal download Windows installernya, dan setelah jadi baru teman-teman bisa melakukan hosting atau instalasi dari N8N ini menggunakan npm. Caranya mudah sekali teman-teman. Jika Anda tidak ingin menginstal npx ya, dari terminal tinggal jalankan semacam ini. Jika teman-teman sudah menginstal npm, maka instalasinya adalah menggunakan npm install n8n -g, versi globalnya demikian. Atau jika ingin menginstal versi yang spesifik juga bisa ya. Nah, setelah proses instalasinya selesai, nanti teman-teman tinggal buka command prompt dan ketikkan n8n start gitu. Atau jika nanti sudah terinstall dan ingin diupdate, maka teman-teman bisa melakukan updating dengan npm update -g n8n. Nah, dan begitu seterusnya ya. Nah, di sini contohnya adalah saya sudah memanggil proses dari npm itu sendiri untuk n8n start ya, dan hasilnya akan muncul press O to open in browser gitu ya. Jadi teman-teman tinggal ketik atau pencet huruf O di keyboardnya, maka nanti akan muncul tampilan localhost di endpoint 5678 semacam ini ya. Gambaran localhost dari 5678 untuk self hosting dari N8N yang sudah kita kerjakan adalah seperti ini. Bila teman-teman masih pemula, saya sarankan untuk belajar dulu dari templates ya. Jadi N8N ini dia sudah membuat banyak contoh-contoh template yang dikembangkan oleh developer dari seluruh dunia. Kalau kita nanti sudah bisa memahami bagaimana alur workflow-nya, mungkin teman-teman akan bisa membuat project-project sendiri semacam ini ya. Ini saya contohkan salah satu project. Kita double klik di sini ya. Nah, beralih ke community templates, ada sekitar 5.000-an workflow yang sudah dibuat. Nah, ini mungkin teman-teman bisa mulai dari build your first AI agent, kemudian belajar basicnya seperti apa ya. Atau jika ada hal-hal yang terkait teman-teman, oh ini saya butuh ini nih, chat dengan database pakai AI misalnya ya, atau ingin bikin menganalisis landing page gitu kan. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik saja ya di bagian mana gitu. Misalnya kita mau dokumen ops, ada pengelolaan dokumen yang ingin kita proses otomatisasikan gitu ya. Misalnya di sini mengotomatisasi screening CV dengan AI analisis. Nah, ini teman-teman bisa langsung aja klik di bagian itu. Kemudian teman-teman bisa lihat sekilas bagaimana alurnya, bagaimana dia bekerjanya ya. Misalnya ada triggernya dari form aplikasi, kemudian masuk ke initial logging, CV text extraction, analisis dengan AI, kemudian menghasilkan struktur output berupa JSON gitu ya. Nah, yang semacam ini nanti teman-teman bisa kopas ya, atau bisa lihat nanti ya langsung ke use for free ya. Jadi ini kan tidak berbayar ya, jadi kita gunakan use for free. Nah, kita bisa import template-nya ke localhost kita atau di copy gitu ya. Misalnya kita import begini, klik, maka dia secara otomatis akan masuk ke dalam project kita gitu ya. Project kita di sini. Nah, ini saya mencoba untuk menunjukkan gitu ya, menunjukkan kurang lebihnya tadi ada trigger
ya, ada trigger. Kemudian trigger ini nanti masuk diproses oleh AI agent-nya, di mana AI agent ini terkoneksi dengan model chat, terkoneksi dengan memori, dan terkoneksi dengan tools ya. Toolsnya macam-macam. Kalau itu berhubungan dengan pengambilan data dari sebuah dokumen yang disematkan ya, retrieve dokumen, maka dia membutuhkan lagi yang namanya vector database ya, sehingga perlu store untuk database-nya, perlu model embedding-nya, perlu model vektornya gitu kan. Nah, baru dia nanti flow-nya juga bisa mengambil dari flow-flow yang lain ya, sehingga tidak terlalu banyak menumpuk di sini. Nah, ini semua diperolehnya dari mana? Ya, diperolehnya dari sini ya, Open Notes Panel. Open Notes Panel ini isinya berbagai macam fitur ini ya, teman-teman bisa eksplorasi sendiri. Ada yang berhubungan dengan AI ya, berhubungan dengan AI ini ya termasuk AI agent, chat model, LLM, sentiment analysis dan sebagainya gitu. Ada yang berhubungan juga dengan action ya, action di dalam proses aplikasinya itu sendiri ya. Ini biasanya terhubung dengan pihak-pihak ketiga. Kemudian banyak ya, teman-teman bisa explore saja, atau ketika sudah tahu namanya ya tinggal diketikkan saja. Misalnya di sini saya nggak mau pakai Grokmaster nih untuk chat modelnya, maka teman-teman tinggal tulis saja chat model semacam ini, maka semua model chat model ini akan keluar di sini. Misalkan saya lebih suka pakai DeepSeek model gitu ya, karena saya butuh model yang ini. Nah, maka bisa nih DeepSeek chat modelnya kita masukkan ke kanvas ya, semacam itu. Oke teman-teman, jadi DeepSeek ini nanti akan menggantikan posisinya si Grokmaster ini ya. Di sini ada 3 tombol ya teman-teman, kalau kita misalkan mau di zoom ya, di zoom in. Nah, kalau kita lihat ada 3 tombol ya. Ini ada tombol delete, kemudian ada tombol pengaturan ya, sama tombol aktivasi. Misalkan kita nggak mau pakai Grokmaster, kita pakainya DeepSeek, ya sudah di delete saja. Kemudian tadi yang model yang sudah kita pilih ya, DeepSeek model ini kita geser, kemudian kita hubungkan ya dengan chat model ini. Nah, kurang lebih gitu caranya ya. Setelah itu baru kita buka untuk mengsetting kredensialnya ya. Nah, kredensial ini tentu harus berhubungan dengan API. Jadi API di sini adalah API key yang kita buat di DeepSeek account gitu misalnya ya, DeepSeek. Oke, di DeepSeek ini nanti kita kopas saja API-nya di sini, maka dia akan langsung bisa terhubung begitu ya. Nah, ini contoh tadi kita sudah mengkopas dari template ya. Nah, ini kita tinggal pelajarin aja, bisa kita skip. Jadi ada banyak hal ya yang bisa teman-teman eksplorasi lebih lanjut di bagian dokumentasi dari contoh-contoh template ya. Nah, ini contoh-contoh template-nya. Di sini ada keterangannya ya, apa yang bisa dia kerjakan di sini. Dan nanti setelah semua ini berjalan dengan baik, maka execute workflow-nya ini baru akan berjalan ketika ada trigger yang masuk gitu ya. Nah, jangan lupa diaktifkan untuk tombol inaktif ini ketika memang tidak dipakai lagi ya. Jadi ketika ini tombolnya posisinya aktif, maka dia sudah bisa untuk bekerja begitu ya. Oke, jangan lupa di save ya teman-teman, kalau memang ini teman-teman akan masukkan ke dalam personal project-nya. Oke.
Nah, di DeepSeek ini API platformnya gitu kan, mungkin bisa kita hubungkan gitu ya. Misalkan kita login dengan nilai tertentu, kita sudah peroleh API DeepSeek-nya, maka API DeepSeek-nya bisa kita kopas di sini. Jangan lupa di save. Gitu ya kurang lebih cara kerjanya teman-teman. Jadi segala sesuatu yang membutuhkan API tentu harus dihubungkan dengan pihak ketiga yang menyediakan API tersebut. Nah, silakan setelah ini teman-teman mencoba untuk bereksplorasi lebih dalam lagi terkait bagaimana alur workflow ini bisa membantu tugas-tugas spesifik yang ada di teman-teman. Ya. Jadi semua tombol adanya di sini ya, termasuk flow, core, human in loops, atau another trigger. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat di sini nanti apa saja sih format-format yang sering dikerjakan dengan semakin banyak teman-teman melihat contoh template yang tersedia. Tadi kan pertama sudah nih UiPath, kira-kiranya begitu ya. Kemudian yang kedua bagaimana bikin workflow dengan N8N, dengan AI. Nah sekarang kalau kita ingin misalnya, aduh kayaknya terlalu ribet nih, saya pengen model yang praktis aja di build up, yang penting jadi aplikasi lah gitu kan. Nah ini ada dua yang bisa Bapak Ibu pakai ya. Pertama adalah dengan mgx.dev. Ini silakan diakses aja. Kayaknya sih insya Allah gratis, nanti masuknya pakai email gitu ya. Kayaknya sih gitu. Jadi ini masih versi gratis, bisa diakses dengan email. Yang kedua adalah rocket.new. Ini juga bisa diakses. Sorry, ini saya tutup aja biar nggak mengganggu. Oke, sudah bisa dibuka, Ibu? Ini mgx.dev. Iya, sudah Pak. Nah ya. Nah, ini itu apa sih? Ini adalah alat untuk mendevelop software program secara otomatis gitu ya. Nanti dia bisa modelnya sendiri begini, bisa juga dia pakai tim, contoh tim. Nah, jadi ada yang sebagai tim leader, ada yang sebagai engineer, product manager, data analis, arsitek gitu ya, atau roles-nya apanya segala macam bisa. Nah, misalnya Bapak Ibu pengen punya ide ya untuk otomatisasi apa gitu kan. Nah, bisa ditulis prompt-nya di sini gitu. Misalnya standar prompt kan seperti ini ya. Eh, saya ingin membuat sebuah sorry, aplikasi otomatisasi itu contoh misalnya tadi ya kita ngomongin smart hospital aja ya, insya Allah gitu kan. Saya ingin membuat sebuah aplikasi untuk smart hospital gitu ya, di mana eh, bisa melakukan tracking terhadap distribusi barang dan forecasting untuk kebutuhan barang di tahun berikutnya gitu. Anggaplah gitu ya. Jadi kan salah satu konsep smart hospital itu eh, di bagian inventory management gitu ya, bisa melakukan tracking untuk distribusi barang dan forecasting untuk kebutuhan barang di tahun berikutnya ya. Nah, tinggal buatlah dengan
detail GUI yang menarik dan database yang terintegrasi. Nah, di sini ada macam-macam ya. Ada Cloud Sonnet, Standar GPT, Focus Gemini 2 Pro gitu. Nah, kita bisa pilih apa nih yang bisa kita kerjakan gitu ya. Nah, ini juga saya mau coba, saya kopas aja. Ya, sorry, Ctrl C aja kali ya. Ctrl C. Saya coba paste di rocket.new gitu ya. Rocket.new. Nanti kita coba bandingkan nih antara kedua platform ini yang hasilnya lebih oke yang mana gitu aja ya. Anggaplah seperti itu. Nah, ini kemudian kita klik. Di sini juga kita klik. Jadi kalau mau pakai AI agent yang tadi, ya tentu dia akan bikin dulu nih. Kalau di sini MGX, dia akan bekerja dulu workingnya sesuai tim role-nya seperti apa. Sebagai team leader, dia melakukan dulu ini, gitu kan. Kemudian bikin tas. Setelah bikin tas, baru setelah itu Emma baru bekerja sebagai product manager, Bob sebagai ini gitu. Nah, ini masih bekerja ya, kita biarin aja dulu ya, sampai apa dia menyelesaikan pekerjaannya secara otomatis, anggaplah gitu ya. Tapi intinya adalah eh, kita bisa membuild sebuah aplikasi berdasarkan konsep. Nah, kalau di Rocket, bedanya adalah kalau tadi dia berbasis agen, jadi otonom ya, semi otonom. Setiap agen itu di MGX ini dia akan bekerja secara otonom tanpa perlu nanya-nanya kita. Dia akan bekerja sesuai fungsi agennya itu seperti apa, sehingga pekerjaannya jauh lebih cepat. Nah, di Rocket.new ini dia akan selalu menanyakan kepada kita terkait confirm. Nah, yang mau dikerjain apa gitu, step by stepnya. Misalnya, mau bikin web app, apa mobile app, atau apa nih gitu kan. Oke, saya mau bikin web app aja. Confirm. Kamu mau pakainya apa? Oke, saya pakai use default framework gitu kan. Jadi selalu ada interaksi antara si AI ini dengan kita sebagai eh, apa ya user gitu, sebagai user yang memberikan instruksi. Kalau di sini secara otomatis dia eh, bekerja secara apa ya, secara work team, tapi si AI agent ini semi otonom. Itu saya yang di sini ingin menekankan adalah bagaimana proses build up yang ada itu tergantung dengan bagaimana proses otomatisasi itu bekerja. Mungkin Bu Ade sudah pernah bikin semacam gini, aplikasi-aplikasi semacam ini, Bu? eh Pernah sih Pak, tapi kayak fiturnya aja gitu, nggak satu aplikasi. Oh, Tapi belum kalau satu. untuk ini bikin kayak fiturnya gitu, belum satu aplikasi. Oh, jadi part-part fiturnya aja gitu ya, bagian apa gitu ya. Iya, waktu itu, Oh, iya waktu itu tesnya part aplikasi, part fiturnya aja. Terus juga dikasih apa? Ada prompt dari temen yang kasih. Jadi kalau misalnya kayak gini, kalau mau nyari promptnya itu di mana ya Pak? Kan sebetulnya mesti kita pakai kembangin prompt sendiri dulu ya. aja sih. Atau mau dibuat prompt sendiri juga bisa, nanti Oh, ini dan lain-lain gitu. Tapi intinya dengan adanya model AI agent ini, kita kan jadi nggak sibuk bikin prompt. Dia udah mikir sendiri nih, step by stepnya apa gitu kan. Kemudian semi oh, otonom, ya, semi otonom. Dia nggak selalu harus nanya kita kebutuhannya apa. Memang ada sisi minusnya, tapi kalau dari sisi kecepatan programmingnya, dia apa lebih apa ya, lebih bisa diandelin. Kita tinggal pergi ngopi, tinggal berapa jam gitu balik udah jadi gitu aja.
Anggaplah gitulah ya, kalau dengan AI agent. Tapi kalau yang model begini, itu dia selalu interaktif sama kita kan. Oh, pengennya apa aja nih yang ada di sini? Oke, saya pengen ada ini, ini ya semuanya lah masukin aja gitu kan. Lalu di build. Nah, ini kadang dia berbayar ya. Jadi eh, modelnya itu ada kuota token per harinya, sehingga kadang ya mau nggak mau kalau tidak berlangganan kita harus eh, di bulan berikutnya gitu ya, di hari berikutnya gitu ya baru bisa build up ya gitu. Nah, kalau yang di MGX ini dia masih jalan tuh gitu. Sepertinya saya nggak tahu nih kalau di MGX ini basis token apa enggak gitu ya. Tapi karena dia sudah semi otonom pakai agent, kita nggak perlu bolak-balik confirm, ya jalan aja gitu. Sampai nanti aplikasinya terbentuk menurut versinya dia gitu. Mungkin kira-kira paham ya Bu ya, artinya bedanya kalau flow itu ada otomatisasi agent yang berperan di dalamnya dengan tanpa adanya otomatisasi agent gitu. Artinya kalau yang tadi tools RPA itu basisnya benar-benar rule based dan ya user. Kalau yang basisnya AI agent, kadang kita bisa serahkan si AI agent itu untuk semi otonom menyerahkan atau mengambil keputusan secara mandiri gitu terkait dengan apa? Kalau di sini konteksnya bangun aplikasi gitu ya. Mungkin Ya kira-kira Pak, gitu ya paham. Bu ya. Paham ya, artinya kenapa kapan kita harus pakai RPA tools yang standar biasa, kapan kita pakai AI agent of apa namanya flow gitu ya. Mungkin ada yang mau didiskusikan Bu? Kalau ini sih prosesnya kayaknya lama ya. Masih belum sih Pak, karena ini lagi nyimak dulu biar ngerti. Oh iya iya siap siap siap. Ya intinya begitu Bu. Jadi semakin dengan pertambahan apa kecanggihan teknologi, mungkin ya ini kan kita bisa lihat nih bahwa eh, kalau dengan AI agent, ya proses build up-nya, dia akan melihat segala macam tidak hanya dari sisi coding ya. Dia mungkin mengambil data-data related healthcare, IT marketnya bagaimana, kemudian eh, sebagai product manager dia juga akan melihat visibility-nya, apa aja kemampuan yang harus dimasukin, fitur-fitur mana aja yang perlu diotomatisasi, gitu-gitu. Ya ini terkait dengan eh, ketika sebuah aplikasi itu punya AI agent di dalamnya gitu. Berbeda ketika tools itu hanya rule based dan harus kita tetapkan semua sendiri di depan gitu. Nah, ini akan lebih lebih apa ya, lebih effort juga. Oke, saya kira mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, Ibu. Barangkali mohon maaf bila ada keterangan yang belum signifikan bisa memenuhi apa ekspektasi Bapak Ibu sekalian. Tapi intinya adalah eh, semua harus belajar dan berlatih karena pembiasaan jauh lebih penting ya dibandingkan dengan teori gitu. Jadi workshop itu sifatnya hanya membuka paradigma, membuka pengetahuan baru atau membuka apa ya mindset kita terkait suatu masalah. Tetapi ketika ingin mendalami lebih lanjut ya Bapak Ibu perlu lebih intens belajar dan mencoba gitu, mencoba berlatih setiap hari. Nah, Banyak ini eksplorasi, gimana? banyak eksplorasi Pak. Iya, banyak eksplorasi betul. Ya, saya rasa itu aja mungkin Bu yang bisa saya sampaikan. Ini lumayan bagus Bu. Kalau eh, apa ya, kalau Ibu mau coba-coba ya mgx.dev gitu ya. Karena kebanyakan kalau yang saya lihat kayak Bolts, eh, Lovable, Firebase Studio gitu ya. Itu belum ada AI agent yang membantu kita secara semi otonom untuk pembangunan aplikasi gitu ya, kalau memang ibu di bagian IT. Tapi kalau model-model yang sudah dengan AI agent workflow, CP dan sebagainya, harapannya lebih mudah.
harapannya gitu ya. Meskipun nanti tetap perlu kita validasi lagi, kita koreksi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu. Kalau ada diskusi atau apa boleh via email atau via WA ya, Bu ya.